Layanan primer puskesmas seringkali lebih memprioritaskan pelayanan terhadap penyakit dan kondisi kesehatan yang lebih terlihat gejalanya dibandingkan kesehatan mata, di mana seringkali anak tidak mengeluhkan adanya penglihatan yang buram. Hai friends, ikutin kegiatan aku menghadiri sosialisasi hasil survei Health Collaborative Center mengenai perspektif dan kepercayaan masyarakat terhadap posyandu. Nah, tujuan kita diskusi hari ini adalah selain yang kami share dari Health Collaborative Center tentang hasil studi cross-sectional, yang nanti saya akan jelaskan, itu tentang perspektif dan tingkat kepercayaan ibu terhadap posyandu, terutama posyandu balita ya kalau kita ngomong di sini. Sebabnya hari ini saya juga ngajak teman kami nih, Dr. Kianti Raisa, dokter mata, khusus dokter mata anak, karena beliau juga punya, nanti di salah satu rekomendasi dari penelitian kami ini ada juga terkait dengan pengembangan layanan di posyandu di luar layanan tumbuh kembang ibu dan juga ibu hamil dan menyusui ya. Ini sedikit aja memberikan gambaran, saya yakin teman-teman udah pada ngerti lah ya apa posyandu. Posyandu itu kan banyak banget tuh, sekarang udah sampai the whole population. Tapi posyandu itu simpelnya gini, posyandu itu sampai sekarang tidak dianggap sebagai pusat pelayanan kesehatan kan? Karena bukan vaskes. Karena vaskes itu harus tenaga kesehatan. Vaskes layanan primer itu sampai di klinik pertama atau puskesmas. Posyandu ini ada di komunitas. Nah itu sebabnya posyandu yang udah berdiri sejak zaman Orde Baru ini dianggap sebagai salah satu pusat kesehatan komunitas atau pusat kesehatan masyarakat yang paling efektif di dunia sejak tahun 80-an. Kenapa? Karena screening, deteksi dini tumbuh kembang dan gangguan-gangguan di awal kehidupannya kita kenal sebagai 1000 hari pertama kehidupan ini tuh strategis banget. Nah bidang itu mereka tuh komunitas. Nah mereka tuh yang ngawasin posyandu kan. Nah, itu sebabnya kenapa posyandu kombinasi poros antara posyandu, kader posyandunya dan bidan itu tuh powerful banget di Indonesia. Tapi seiring perjalanan waktu banyak nih tadi yang bilang masih efektif nggak sih posyandu? Nah, itu sebabnya kami melakukan studi. Studi itu kita bikin dalam model cross-sectional, artinya itu potong lintang. Kalau potong lintang itu tidak ada intervensi, kita cuma ngawasin, ngeliatin, dan nanya. Kemudian quality controlnya adalah karena menggunakan model sosiologi, jadi kita tidak memberikan kesempatan si responden untuk nanya balik ke enumerator ke kita. Karena kalau udah mulai nanya, itu berarti akan ada interaksi. Terus model interpretasinya kita minta besaran niat dia, besaran keinginan, kemudian pakai dua macam. Rapid answer atau spontan, nanya, plek, langsung jawab, plek, langsung jawab, tutup. Pada waktu kuesioner nggak bisa dikasih kesempatan dia untuk mikir dikit. Nah ini adalah seni statistik yang makin lumrah dipakai sekarang. Jadi kita tidak anggap, jadi hanya responden yang valid itu 2151. Dengan responden valid segini, pas kita ukur margin of error-nya 1,7. Berarti apa tuh? Rendah banget kan potensi, karena margin of error itu kan makin rendah, makin mendekati angka 1, itu makin bagus. Seneng banget kita melihat bahwa dari hasil penelitian kami menunjukkan bahwa indikator kepercayaan ibu-ibu Indonesia terhadap posyandu itu tinggi. Nggak bisa bilang sangat tinggi, tapi juga nggak bisa bilang cenderung tinggi. Tinggi. Artinya adalah ibu-ibu yang diwakili oleh 2151 responden penelitian ini yakin bahwa posyandu itu bisa dipercaya, reliable, dan perspektifnya baik. Gue ini udah melek teknologi, tapi kan gue ke posyandu masih bawa buku lagi. Jadi kayaknya belum, mereka tuh eager, mereka tuh haus nih untuk mendapatkan pendekatan teknologi di posyandu. Ya, itu mereka secara spesifik bilang bahwa 81% tidak mendapatkan pengalaman digital di posyandu. Nah satu nih, karena kita lagi getol nih belakangan ini bikin orientasi pelayanan kesehatan mata gitu kan. Nah transformasi mumpung lagi percaya nih, karena ingat besaran masalah kesehatan gangguan penglihatan pada anak itu di Indonesia gede banget loh ternyata. Nah harusnya posyandu kita jadikan sebagai salah satu point of reference untuk memantapkan screening kesehatan penglihatan. Nah ada Dr. Kianti nih, saya pengen Dr. Kianti. Saya mungkin menyambung sedikit saja ya, karena kan memang kita lihat dari studi dari HCC ini kan tingkat kepercayaan ibu-ibu
gerbang awal untuk mendeteksi kelainan penglihatan pada siswa. Nah, apabila itu dilanjutkan dan kita berlatih dari kader posyandu, tentunya ini bisa berkelanjutan. Jadi karena memang kepercayaannya juga memang tinggi, apakah lebih baik lagi mungkin kita perluas gitu. Jadi untuk anak usia SD kemarin itu temuan kita kan memang gangguan penglihatan itu mencapai 40% dan hanya 6% yang sudah mendapatkan intervensi pemberian kacamata gitu. Jadi itu ada gap yang cukup besar. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dengan tingginya kepercayaan terhadap posyandu bisa menjadi suatu untuk kita melakukan pelatihan di kader-kader. Kita di layanan primer di puskesmas sendiri memang kelihatannya unggul, jadi mereka tidak. Layanan primer puskesmas seringkali lebih memprioritaskan pelayanan terhadap penyakit dan kondisi kesehatan yang lebih terlihat gejalanya dibandingkan kesehatan mata, di mana seringkali anak tidak mengeluhkan adanya penglihatan yang buram. Tapi tanpa kesehatan mata dan tajam penglihatan yang optimal, tentunya kualitas hidup seorang anak tidak akan mendapatkan potensi yang maksimal. Ada strategi-strategi pelayanan kesehatan lain yang sangat baik bisa dilakukan di posyandu. Salah satu yang kami rekomendasikan adalah pelayanan kesehatan mata yang udah dijelaskan Dr. Kianti tadi ya. Semoga video aku ini membuka sudut pandang baru untuk meningkatkan cakupan pelayanan posyandu. Sampai ketemu di video berikutnya.